السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimanallahu wa iyyakum, pada kesempatan kajian kita di Kamis hari ini merupakan kajian yang kedua ya dalam kita membahas buah-buah manis atau faidah-faidah yang bisa kita petik di surat Al-Fatihah, yang kita ambil rujukan utamanya dari kitab As-Simar Al-Mustatab min Fatihatil Kitab ya, karya Syekh Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr, salah seorang ulama ya yang cukup mendalam ilmu hadis dan juga ahli qiraat ya, dan beliau menguasai qiraah as-sab'ah ya yang berasal dari Yordania dan wafat di masa pandemi beliau wafat. Di pertemuan kita yang pertama, kita membahas pembukaan seputar Al-Fatihah, ya, pengertian mana arti surah, surat dalam secara bahasa, juga penjelasan Al-Fatihah dari sisi ya dia termasuk makkiyah atau madaniyah. Sebelum kita melanjutkan materi kita, ya, asma'u suratul Fatihah, itu nama-nama Al-Fatihah, kita ingin memurojaah dulu pelajaran kita yang sebelumnya. Ya, pelajaran kita yang sebelumnya. Dua makna dari arti surat, ya. Maka satu dari dua makna surat itu yang lebih pas untuk pengertian surat dalam Al-Quran, maksudnya apa surat? Mana surat? Surat secara bahasa, tembok yang sangat tinggi. Mana yang lain surat artinya apa? Bagian. Surat artinya apa? Bagian. Dan mana yang tepat untuk surat ya adalah dikatakan surat dikarenakan ketinggian kedudukannya ya sebagai bagian dari Al-Qur'anul Karim. Itu makna surah. Ya. Sedangkan Al-Fatihah ya secara bahasa diartikan apa? Pembukaan. Karena dialah satu-satunya surat yang membuka Al-Quran sebelum surat-surat yang lain. Nah, Al-Fatihah termasuk surat makkiyah atau madaniyah sebelumnya. Apa perbedaan madaniyah dan makkiyah? Apa perbedaannya? Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan surat makkiyah dan surat madaniyah. Apa perbedaannya? Pendapat yang pertama menyatakan apa? Surat makkiyah artinya surat yang turun di Mekah. Berarti madaniyah surat yang turun di Madinah. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, surat makkiyah adalah surat yang turun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sedangkan surat madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dari dua pendapat ini, mana yang rajih, yang paling kuat? Pendapat yang pertama atau yang kedua?
yang kedua. Oleh karena itulah, bila ada ayat yang turun di Taif setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka ayat ini apakah Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Padahal kalau dari sisi jarak, Taif lebih dekat daripada ke Makkah daripada ke Madinah. Maka inilah menjadi alasan kenapa ya pandangan yang kedua itu lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Berikutnya, surat Al-Fatihah terdiri dari titik-titik ayat. Berapa ayat? 7 ayat. Terdiri dari berapa kata? 70 kata. Terdiri dari berapa huruf? 140. Berarti ketika kita membaca Al-Fatihah, maka seseorang akan mendapatkan pahala sebanyak 1400. Karena setiap satu hurufnya bernilai 10 pahala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis wa At-Tirmidzi dan juga Abu Daud dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, "Man qara harfan min kitabillahi falahul hasanah wal hasanah bi asyi amsalihah. La aqulu lakum alif lam mim harfun lakin alifun harfun wa lam harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan berlipat hingga 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika seorang baca alif lam mim, dia mendapat 30 pahala. Dan ketika dia tuntas membaca Al-Fatihah, maka dia mendapatkan 140 huruf dikalikan 10, yaitu 1400. Dan seseorang membaca Al-Fatihahnya sehari semalam, kalau dalam hitungan sholat-sholat wajib bisa dikalikan 17 di luar sholat-sholat sunnah dan di luar waktu sholat yang dia baca, termasuk surat-surat yang lain. Ya. Berikutnya adalah kajian kita di hari ini, kita membahas asma'u suratil Fatihah. Nama-nama surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah Ummul Quran. Ummu Al-Qur'ani. Ya, Ummu Al-Quran, Ummul Quran. Apa dalil secara terlekis penyebutan Al-Fatihah ini dengan Ummul Quran? Itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya bukunya, bisa lihat di halaman 9. Nabi bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fa hiya khidajun ghairu tamam." Siapa saja yang mengerjakan salat. Di sini lafaznya man shalla salatan, enggak ada papan tulis. Saya ingin memberikan kaidah usul. Enggak ada papan tulis. Enggak ada papan berjalan. Papan duduk, papan berdiri. Yang agak besar kalau bisa. Jadi sedikit kita ingin kenalkan kaidah kita memahami ayat maupun hadis dalam kaidah usul. Jadi saya berusaha untuk kajian kita khusus Kamis ini itu kajian kelas tapi di masjid tempatnya. Jadi antum ini anak anggap murid-murid kelas. Jadi belajarnya sudah serius. Makanya kok bisa pegang kitab, pegang penpel, dioret-oret. Dan ulama lain Imam Syafi'i sekali belajar langsung hafal. Benar nggak? Nah, metode kita ngaji di sini bersama saya metodenya metode kajian kitab, bukan kajian nguping. Tapi Pak Ustadz, saya baca udah nggak sanggup, ya mau diapain? Ya, tapi berusaha kita ketika kita bahas materi ini, antum jangan remehkan terjemahan. Kalau antum kitab asli ini, anak kasih kitab aslinya. Dan semua terjemahannya itu nggak ada yang salah. Pak Ustadz,
Anak nggak yakin ini kitabnya. Ini anak kasih kitabnya kalau mau. Kalau bisa baca kitab. Tapi karena antum bisa bahasa Arab, ya wayana lah, kudu bahasa Indonesia ya. Tapi antum jangan ragu, ini marji. Buku yang antum pegang ini, kalau antum tuntas belajar, antum dianggap insya Allah tuntas belajar Al-Fatihah dengan rujukan yang sahih. Ya, rujukan yang sahih, insya Allah Ta'ala. Tayyib. Berarti kamera, wayana namanya resiko, udah jalan-jalan kamera oke. Oh bisa double. Bisa double ya. Alhamdulillah. Jadi ini metode baru saya ngisi pengajian. Enggak baru-baru amat sih, tapi jadi ada beberapa pelajaran yang saya ngajar di kelas dan sekarang saya terapkan di masjid. Jadi walaupun di masjid, antum sholat ada di kelas. Ibu-ibu dengar suara saja. Nabi bersabda, gak kelihatan Bapak, tapi Bapak lihat di situ aja ya. Boleh gak ke tengah sini? Boleh. Ke tengah sini boleh. Kalau mau disorot kamera dia. Anak ingin menjelaskan kaidah ini dulu. Nabi bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidad ghairi tamam." Kita ingin menjelaskan kaidah gini. Barang siapa, ya man artinya barang siapa ya. Man artinya barang siapa. Jadi dikit-dikit antum tambah kosakata lah. Kalau dalam buku itu terjemahnya siapa saja, artinya barang siapa. Siapa saja itu dalam hadis itu lapangan mana? Jawabannya man. Jadi nanti ke depan kapan-kapan anak mau kasih satu PR. Ini ada hadis, ini ada artinya. Coba terjemahkan satu kata hadis itu mana diterjemahnya. Jadi dapat belajar bahasa Arab. Paham? Minimal dapat tambahan kosakata. Man shalla, barang siapa yang sholat, ya, barang siapa ya yang sholat, barang siapa yang sholat sebuah sholat, Anda terjemahkan letterlek dulu. Barang siapa yang sholat suatu sholat, enak nggak terjemahannya? Kalau terjemahan bahasa Indonesia apa? Barang siapa yang mengerjakan sholat kan? Tapi kalau terjemahan letterlek begini, barang siapa yang sholat satu sholat, seperti begini. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, enak ya. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, enak gak terjemahnya? Coba masukkan terjemahan seperti ini. Barang siapa yang sholat suatu sholat. Tapi intinya gitu loh. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, enaknya barang siapa yang mengerjakan, disatukan. Barang siapa yang mengerjakan satu sholat. Tapi kalau terjemahan secara kata-katanya, barang siapa yang mengerjakan sholat, yang sholat sebuah sholat, udah itu aja. Artinya mengerjakan satu sholat. Anda perhatikan di sini, man dalam bahasa Arab, ya itu disebutnya syartiyah, syarat, namanya syartiyah, namanya syartiyah. Barang siapa, ya syarat namanya. Jadi siapapun yang melakukan sholat, maka yang tidak baca Fatihah, maka, makanya itu jawab syarat namanya.
syartiyah. Kemudian di sini Anda perhatikan, salat itu menggunakan tanwin, tidak as-shalah. Menggunakan tanwin, solatan, tidak as-shalah. Dalam bahasa Arab itu suatu kata dasar atau kata benda atau isim itu tanwin dan alif lam nggak boleh bertemu. Kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Kalau ada tanwin nggak boleh alif lam. Ya, dan itu ada sebabnya. Ya, mau tahu sebabnya? Kasih tahu nggak? Enggak, anak nggak kasih tahu. Nanti anda tambah pusing. Ya, karena itu harus agak dalam belajarnya bahasa Arab. Ini segala pengenalan dasar. Intinya kalau ada tanwin nggak boleh alif lam. Kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Nah, dalam bahasa Arab istilah tanwin itu, ya, tanwin itu, ya, solatan itu namanya, ya, nakiroh. Namanya nakiroh, nakirotun. Kalau pakai alif lam namanya ma'rifah. Namanya ma'rifatun. Jadi kalau pakai alif lam namanya isim ma'rifah. Kalau pakai tanwin namanya isim nakiroh. Namanya isim nakiroh. Nah, dalam kaidah usul an-nakirotu ketika kita mengatakan nakiro, maksudnya di sini nakiro itu yang mana? Solatan. An-nakiratu ad-dakhilatu fi siyaqis syarat tufidul umum. Kata isim yang berbentuk tanwin nakiro ketika dia masuk dalam konteks syarat maka artinya umum. Artinya umum. Maka diterjemahkan begini. Barang siapa yang melakukan sholat apa saja. Karena mananya umum. Sholatan maksudnya sholat apa saja. Mau sholat wajib atau mau sholat sunnah. Jadi kalau ditanya, barang siapa yang mengerjakan suatu sholat tidak membaca Al-Fatihah, umul Quran, maka sholatnya kurang tidak sempurna. Pertanyaannya, sholat wajib apa sholat sunnah? Jawabannya, semua sholat. Nah, gitu antum jawabnya. Dari mana Pak Ustaz? Dari kaidah usul. An-nakiratu ad-dakhilatu fi siyaqil syarat tufidul umum. Suatu kata benda masuk dalam konteks nakiro, satu kata benda berbentuk nakiro berada pada konteks syarat, maka dia bermakna umum. Dia bermakna umum. Ana ambil contoh yang lain. Satu saja. Contohnya banyak, cuman biasanya beberapa kita semakin banyak contoh, biasanya tambah pusing. Tapi kok sedikit nggak terlalu pusing dan udah direkam. Ini anak hapus nggak apa-apa ya? Penghapusnya pakai ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Tadi apa kaidahnya? Isim nakiroh yang masuk dalam konteks kalimat syarat maka mananya umum. Contoh yang kedua, contoh lain. Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah.
Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu berlipat dengan 10 kebaikan. Pertanyaannya, huruf yang mana? Jawabannya, semua huruf. Karena harapan di sini bentuknya ma'rifat atau nakiro? Nakiro. Maka nakiro masuk dalam konteks syarat man, makanya semua huruf dari Al-Quran. Paham? Contoh misalnya kita punya anak 10. Siapapun yang menyayangi anak saya, nah anak saya menggunakan nakiro, maka semoga Allah menyayanginya. Pertanyaannya, anak yang mana? Semua anak. Paham? Maka kita bisa terapkan dalam hadis ini ketika Nabi bersabda, man shalat salatan, barang siapa yang mengerjakan salatan, maksudnya apa? Semua salat. Kalau ditanya salat wajib apa salat sunnah, Pak Ustaz? Jawabannya mau wajib mau sunnah. Jadi kalau antum lihat konteks ini, barang siapa mengerjakan salat, siapa saya mengerjakan salat, maka kalau antum bertanya, salat wajib apa salat sunnah? Jawabannya semua salat. Antum taunya dari mana? Lapatnya apa? Salatan. Paham? Nah itu kalau belajar ilmu usul enak jawabnya. Salat apa saja. Maka barang siapa yang mengerjakan salat apa saja, mau salat wajib apa salat sunnah, kemudian dalam salat tersebut dia tidak membaca lam yaqra, tidak membaca apa? Ummul Quran. Maksudnya Ummul Quran di sini apa? Surat Al-Fatihah. Apa jawab syaratnya? Jawab syaratnya itu, kalau syarat itu ke barang siapa? Maka itu namanya jawab syarat. Jawabus syarat. Hasil dari syarat itu apa? Maksudnya jawab syarat. Maka sholatnya apa? Sholatnya apa? Khidaj. Artinya kurang, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Hadis ini menjadi dalil, bahwa nama lain dari Al-Fatihah itu adalah apa? Ummul Quran. Ummul Quran. Ya. Sekarang kita lihat apa makna Ummul Quran. Jangan dihapus ya, penting dibalik ya. Baliknya muter ya. Pakai remote. Oh begitu. Kira pakai remote. Canggih juga. Ummul Quran. Ummul Quran nama lain dari apa? Nulis Ummul Quran kayak gini. Di buku situ nggak ada kan? Di buku Ana ada. Di buku Ana ada tulisannya. Nih. Ada. Ummul Quran. Mana itu minimal dia punya beberapa makna. Bisa artinya tetnya ibu. Makanya Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Bisa bermakna bisa bermakna di depan. Di depan. Amam. Bisa berarti induk atau rujukan atau sumber. Adapun makna yang diinginkan dalam pembahasan kita ini adalah makna yang ketiga. Makna yang ketiga.
Kita tahunya dari mana? Dari penjelasan penulis sendiri. Kata penulis, surat Al-Fatihah secara umum, nah umum itu kalimatnya bukan ya. Kalau umum itu bahasa Arabnya gini. Umum. Nah, umum di kita jadi umum. Pakai alif, aslinya pakai ain. Umum. Umum ini jamak dari am, ya, tunggalnya amun, jamaknya umum. Di kita itu banyak translasi yang dari bahasa Arab ke Indonesianya itu kurang tafsir. Contoh, kita sering memadukan kata alim ulama. Padahal mana alim itu, kalau di kita bisa disebutnya padanan kata ya. Padahal dalam bahasa Arab alim itu satu orang, jamaknya ulama. Jadi kalau kita ingin mengumpulkan orang-orang yang berilmu, cukup kita mengatakan para alim. Di kita enggak, diambil KB para alim ulama. Para sendiri udah banyak, betul? Ulama sih sudah jamak, muncul lagi kata alimnya. Itu kalau kita membahas Arab, transliterasinya sering kebablasan. Contoh lain, ya, mana umum? Umum itu adalah kata plural dari kata amun, tunggalnya amun, jamaknya umum. Padahal kalau kita ingin mengatakan, ya, ini mana umum, cukup kita mengatakan am. Tapi kok umumnya banyak baru kita pakai umum. Dari Bank Indonesia beberapa sering ya. Nanti diedit ya ini ya, karena nggak langsung kepada materi. Saya ingin berikan contoh yang lain yang rada heureuy ya mah. Rada kocak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu fi khair ma'ajalul fitr." Ma'ajalu al-fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan apa? Menyegerakan berbuka. Dalam satu kata, menyegerakan berbuka itu, perbuatan menyegerakan berbuka dalam bahasa Arab namanya ya ta'jilul fitr. Namanya ta'jilul fitr. Perbuatan mengerjakan berbuka namanya ta'jilul fitr. Dalam bahasa Sunda, takjil artinya kolak. Betul? Mana takjil? Takjil itu bukan makanan berbuka. Takjil itu perbuatan menyegerakan berbuka. Namanya ta'jilul fitr. Di kita, jadi takjil artinya apa? Makanan berbuka. Ima kolak, ima bala-bala. Tuh. Transliterasi kita itu kadang-kadang banyak yang apa? Gak jelas. Padahal itu diambil dari kata bahasa Arab. Takjil itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi pas jadi bahasa masuk di kita jadinya kolak. Bala-bala. Makanan berbuka, takjil itu. Padahal takjil itu perbuatan. Dalam bahasa Inggris namanya gerund. Tahu gerund? Ada yang pernah baca gerund? Misalnya, I want to play football. Play di situ kata kerja. Ketika di video saya tambahkan playing football is my hobby. Namanya gerund. Ya. Nah, ta'jilul fitr itu gerund. Perbuatan tapi dimunculkan. Perbuatan dalam bentuk kata benda, nama ta'jil. Perbuatan menyegerakan berbuka. Action. Perbuatan menyegerakan berbuka. Di kita jadinya apa tadi? Kolak. Contoh lain, saya sempat mengumpulkan sekitar 6 lah kekeliruan dan transliterasi bahasa Indonesia dari bahasa agama loh.
Kalau itu kaitan agama, saya mungkin cuek karena ini bahasa agama. Kita nggak boleh salah dalam menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun mestinya. Contoh lain, ada orang ngasih kita barang. Kita sering mengatakan, ente ikhlas nggak nih? Saya mau tanya, ikhlas itu artinya apa? Dalam bahasa agama kita. Hah? Apa nih ikhlas? Ikhlas dalam bahasa agama artinya apa? Lillahi ta'ala. Yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, namanya ikhlas. Konteks tadi apa? Ente ikhlas gak? Maksudnya artinya apa? Sukarela gak ngasihnya? Terpaksa atau tidak? Ridho tidak? Betul kan? Maka mana ikhlas telah salah dalam penerjemahan. Paham? Anda buka lapan-lapan tentang ikhlas. Lapan tentang ikhlas. Tahu gak? Ada apa? Kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Dan itu amalan hati, bukan amalan lisan. Ente ikhlas gak ngasihnya? Anak ikhlas. Ikhlas itu bukan amalan lisan. Amalan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kita jadi maknanya maksudnya ente ikhlas gak ngasihnya? Maksudnya ente ngasihnya secara sukarela enggak? Ridho enggak? Terpaksa enggak? Betul kan? Dalam bahasa Arab ada bahasa itu, apa? Ridho enggak? Bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu urusan hati dia dengan Allah. Dan tidak boleh seorang mengaku dia sudah ikhlas. Karena ikhlas itu kalimat yang sangat berat. Contoh lain, nanti di luar materi. Khawatir nanti fokus kita hilang di materi. Ya, itu ada beberapa kata yang transliterasinya itu berbanding jauh dari asal dari kata. Karena apa? Ini kalimat agama loh ikhwan. Ikhlas itu kalimat agama. Jangan sampai ketika kita kalimat itu asal dari agama, masuk dalam bahasa kita, nilai agamanya jadi buyar. Mengapa Anda ingin sampaikan itu? Begitu maksudnya. Jadi buyar. Ikhlas itu kalimat yang mahal. Tapi di kita menjadi yang rendah. Rela enggak ente ngasih? Ridho enggak? Terpaksa enggak? Padahal itu kalimat yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai kita itu salah dan memaknai kalimat ikhlas ketika digunakan dalam pergaulan. Ya, ini salah nukil dan salah tafsir. Ya. Tayyib. Quran pakai alif ya, bukan ain, bukan Quran, tapi Quran. Disebut Quran artinya induk atau rujukan surat Quran karena surat Al-Fatihah secara umum mengapa dikatakan induk? Karena di dalam Al-Fatihah itu mencakup seluruh kandungan Al-Quran. Ya, mustamilatun ala mujmali ma'anil Quran. Ya, cara mencakup seluruh kandungan atau makna Al-Quran. Ya. Di antara makna Quran itu satu tauhid. Satu tauhid. Yang kedua adalah apa? Al-ahkam. Yang ketiga, kandungan Quran itu adalah apa? Ya, al-jaza. Menjelaskan tentang balasan orang yang baik dan balasan orang yang buruk, balasan orang yang berada di atas mustaqim dan balasan orang yang tidak berada di atas mustaqim. Ya. Dan di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh Bani Adam dan yang lainnya. Walaupun para ulama seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Ushulul Fi Tafsir menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah At-Tauhid, yang kedua adalah Al-Qasas, yang kedua adalah Al-Ahkam tentang hukum-hukum, yang ketiga adalah Al-Qasas, menceritakan kisah-kisah. Sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa isi Al-Quran itu juga 3 bagian, tapi dengan sudut istilah yang berbeda. Yang pertama, Al-Quran itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjelaskan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, manusia, langit, bumi, malam, siang, matahari, bulan.
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tentang Allah artinya tauhid, yang kedua tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kisah para nabi, yang ketiga tentang hukum. Jadi mereka berselisih sudut pandang pada bagian yang kedua. Tauhid dan hukum sepakat. Tapi kisah-kisah Al-Quran sebagian mengatakan itu masuk pembahasan tentang apa? Tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lebih suka kalau digabungkan. Menggabungkannya begini. Isi Al-Quran yang pertama tentang Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sudut pandang tauhidnya, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Itu ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah wasyamsi waduhaha wal laili idza saja wal qamari dan seterusnya. Menjelaskan tentang apa inna fi khalqis samawati banyak. Termasuk di situ tentang Allah menceritakan perjalanan para nabi. Karena kehidupan para nabi juga berkenaan dengan apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apa? Tentang al-ahkam, hukum-hukum. Tentang hukum. Pertanyaan buat antum sekarang. Al-Fatihah Ummul Quran. Dia jadikan rujukan tentang isi kandungan Al-Quran. Salah satu isi kandungan Al-Quran adalah apa? At-Tauhid. Pertanyaan buat antum. Di ayat mana? Di ayat mana Allah menjelaskan Al-Fatihah tentang Tauhid? Di ayat mana? Kalau antum bingung, anak kasih bocorannya. Antum nyontek di buku sini ada. Padahal Pak silakan. Iya kena budak istan sahih. Tauhid apa di situ Pak? Masya Allah barakallahu fiik sahih. Tauhid ada berapa? Uluhiyah terjawab. Walaupun ada ayat yang lain yang mendukung tauhid uluhiyah, tapi cukup situ. Ada dua lagi tauhid kan? Tauhid rububiyah. Pada ayat mana Al-Fatihah mempesan tauhid rububiyah? Sahih. Hamda Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu rububiyah. Yang terakhir. Pada ayat madam Al-Fatihah yang membahas tentang asma wa sifat. Nama dan sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Termasuk Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu nama dan sifat Allah bukan? Nama sifat Allah. Makanya nanti di ujung buku ini termasuk kitab rujukan Syekh Abdul Razak min Hidayah Surah Fatihah bahwa Al-Fatihah itu di antara kandungannya adalah menjelaskan 3 macam tauhid yang itu diurai oleh Al-Qur'an pada ayat-ayat setelahnya, banyak yang tentang 3 tauhid. Pertanyaan berikutnya. Pada ayat mana di dalam Al-Fatihah yang membahas tentang hukum? Kan tadi kan disebut Ummul Quran, karena Al-Fatihah mencakup seluruh kandungan Quran. Tauhid jawab sudah sama antum. Dispararin, alhamdulillah. Tentang hukum. Di mana Al-Fatihah membahas tentang hukum? Silakan Pak. Malik Yawmiddin, apa hukumnya di situ? Yang menguasai dari pembalasan. Ya, itu sebenarnya jawaban untuk pertanyaan ketiga, al-jaza, balasan. Kan di buku itu kan ada ya. Gitu. Al-jaza tentang balasan. Malik Yawmiddin. Tentang hukum. Kalau disebut tentang hukum itu kaitan dengan halal, haram. Itu kan dosa, tidak, pahala dari itu hukum sah tidak. Jadi saya ingin jelaskan. Ahkamu syar'iyah, ini kita sedikit melebar masalah fikih ya. Biar antum imam tambah ilmu, imam tambah bingung. Tergantung antum konsentrasi ya. Kalau
kita bicara tentang hukum, seperti Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum itu kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum agama kita namanya al-ahkamu syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syariat agama kita itu ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ahkam at-taklifiyah. Ini pelajaran di kelas ini, tapi ana berikan antum biar ada peningkatan, karena beberapa muka-muka di sini adalah ngajinya udah lama. Jadi perlu dikasih sedikit berat dengan mengetahui beberapa istilah. Ada namanya al-ahkam at-taklifiyah, ada namanya al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah. Ya, al-ahkamu taklifiyah artinya hukum pembebanan syariat, maka terbagi menjadi 5. Terbagi jadi 5. Ada namanya wajib, apalagi sunnah, apalagi mubah, apalagi makruh, terakhir haram. Ini namanya al-ahkamu taklifiyah. Hukum pembebanan syariat. Ada namanya wajib, ada namanya sunnah, ada namanya mubah, ada namanya makruh, ada namanya haram. Saya nggak akan mendetailkan, tapi sekedar pengenalan. Sebab kalau Anda detailkan, kita udah belajar ilmu usul fikih dan belajar hukum fikih berarti. Tapi Anda sedikit kenalkan supaya antum yang ngajinya udah lama harus sedikit paham istilah-istilah agama. Ada nama ahkamu taklifiyah, al-ahkam at-taklifiyah. Taklifiyah, pada kurang jelas ya. Taklifiyah. Al-ahkam at-taklifiyah. Hukum pembebanan syariat terbagi menjadi 5. Ada namanya wajib, ada namanya sunnah, ada namanya mubah, ada namanya haram, ada namanya makruh, ada namanya haram. Ini hukum syariat kita. Yang kedua ada namanya hukum al-wad'iyah. Hukum wad'iyah itu diantara berbicara tentang apa? Syarat, ya, rukun, ya, sah, ya, batal. Ya, sebab. Seperti syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Berarti bicara tentang sah dan tidak, namanya hukum wad'iyah. Tapi kok wajib atau tidak? Maka hukum taklifiyah. Pengelompokannya. Dan antum ingat, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada satu hukum pun kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, inil hukmu illa lillah. Saya lupa di surat apa ya. Nanti cari di Google ya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada satu hukum pun kecuali itu milik Allah. Maka bila kita bicara tentang hukum syariat agama, maka kita berbicara tentang milik Allah Subhanahu wa taala. Maka harus pakai dalil. Anda menyatakan wajib, mana dalil? Anda menyatakan sunnah, mana dalil? Anda menyatakan mubah, mana dalil? Anda menyatakan makruh, mana dalil? Kan alhamdulillah dalil. Karena dalam hukum Allah, Allah mengatakan semua hukum milik Allah. Maka berarti ketika kita menyatakan ini mubah, wajib atau sunnah, ingat kita berbicara tentang milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan. Harus pakai dalil.
Begitu juga kita mengatakan ini sah, ini batal, ini boleh atau tidak pakai dalil. Karena kita bicara tentang agama Allah, berarti kita bicara tentang hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Salat tahiyatul masjid hukumnya apa? Salat tahiyatul masjid hukumnya apa? Hah? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Tahiyatul masjid? Salat tahiyatul masjid. Masa nggak bisa jawab? Tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Sunnah. Mana dalil? Itu contohnya. Antum harus memastikan kalau ini sunnah, cek saha. Itu kita mulai belajar. Kita cuma masjid dah sunnah iya. Sunnah ini bukannya wajib sunnah. Bukannya wajib dalam masjid. Sunnah. Wajib kali sunnah. Ya benar wajib sunnah. Sunnah. Naon alasan sunnah? Gitu we. Berarti ngomong agama Allah enggak pakai dalil. Berarti pokoknya cek batur sunnah we cek urang. Ini tuh hukum Allah loh. Ya. Tapi dah memang sunnah, Pak. Kalau dalilnya nanti saya cari. Lumayan. Ngaku enggak tahu. Di Bandung sotoi. Sok tahu. Pas ditanya hukum dari mana? Apakah gitu eh? Berarti apa? Bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui pentingnya kita belajar dasar-dasar agama. Pertanyaan anak kembali. Al-Fatihah disebut Ummul Quran karena dia mencakup seluruh Al-Quran. Salah satu adalah hukum. Hukum anda dijelaskan. Ada hukum taklifiyah, ada hukum wad'iyah. Pertanyaan anak. Di ayat mana? Di dalam Al-Fatihah yang berbicara tentang masalah hukum. Kalau Malik Yaumiddin itu bicara tentang apa? Balasan. Ada nggak kaitannya dengan syarat, sah, batal, wajib, sunnah, makruh? Ada nggak? Malik Yaumiddin? Nggak. Kira-kira di ayat apa? Syarat mustaqim. Coba jelaskan. Apa maksud syarat mustaqim? Diberikan petunjuk. Berarti mengikuti jalan petunjuk hukumnya wajib. Gitu, Pak. Sahih. Barakallahu. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami jalan yang lurus. Itu jalan yang tanpa beri nikmat, menunjukkan berarti mengikuti jalan siratal mustaqim hukumnya wajib. Hukumnya wajib dengan dalil ihdinas siratal mustaqim. Itu diantaranya. Dan itu urainya banyak. Karena apa? Karena Allah memberikan hukum di akhir juga diantaranya bagi orang-orang yang tidak mengikuti siratal mustaqim yang ditempuh oleh dalam satu siratal mustaqim arti jalan para sahabat. Di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-115 Allah Taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan biarkan kemanapun leluasa dan berpaling, dan kelak di hari kiamat kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala ya memberitakan kepada siapapun yang tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti jalan orang beriman, maka mereka dibiarkan oleh Allah sesat. Menunjukkan berarti mengikuti Rasul, mengikuti jalan orang beriman hukumnya wajib. Pertanyaan kita, siapakah orang beriman dalam ayat ini ketika ayat ini turun? Jawabannya para sahabat. Jawabannya para sahabat. Dan itu salah satu tafsir siratal mustaqim. Siratal mustaqim.
Ini hukum wajibnya kita mengikuti Rasul dan mengikuti jalan para sahabat dalam beragama. Karena di masa mereka lah hukum-hukum Allah turun, dalil-dalil turun. Sehingga kita nggak akan ragu ketika kita memahami agama ini, ada rujukan dalil para sahabat, karena itu menyambungkan kita kepada Rasulullah dan Rasulullah menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di manakah dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Fatihah menjelaskan balasan, sudah dijawab tadi, pada Malik Yaumiddin. Itu menjelaskan balasan di hari kiamat. Bagi orang yang beriman jalan balasan jadi baik, bagi orang yang sebaliknya diberikan balasan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di manakah dalam surah Al-Fatihah menjelaskan turuqu Bani Adam? Itu jalan-jalan yang ditempuh oleh Bani Adam. Di mana? Hah? Pada ayat apa? Ini udah nih. Udah difoto. Tulis barangkali lama, foto aja. Sekarang kan zamannya foto. Jadi hukum syariah terbagi jadi dua, ada taklifiyah, ada fatiyah. Antum yang mau foto boleh foto. Ini loh ya, jangan ana ya. Ana udah cukup di kamera. Ini boleh foto. Hukum syariah, hukum syariah terbagi dua, ada taklifiyah, ada watiyah. Kelas cukup ya? Saya sangat menyarankan para jamaah memiliki buku ya, sangat diharapkan. Dan nanti kalau misalnya ada pengen kayak gini kan nggak ada di buku tuh, boleh ditambahkan dengan catatan-catatan ya, boleh bawa buku. Baik. Di dalam Al-Fatihah menjelaskan 3 jalan manusia. Bukan 3 jalan. Lafaz bahasa Arab turuk. Bahasa Indonesia jalan saya mestinya jalan-jalan ditempuh Bani Adam, mesti terjemahnya kayak gitu. Dan lebih lengkapnya tambahkan 3 jalan yang ditempuh oleh ya Bani Adam. Ya. An-nasu salah satu aqsam. Manusia itu ada 3 macam. Salah satu aqsam. Ya, salah satu aqsamin. Ada yang pertama adalah al-mun'amu alaihim. Yang kedua adalah al-maghdubu alaihim. Al-maghdubu alaihim. Yang ketiga ad-dallun. Di dalam Al-Fatihah menjelaskan 3 jalan manusia. Yang pertama, mereka yang diberikan nikmat, al-mun'amu alaihim. Mereka yang diberikan nikmat. Ada pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang pertama adalah al-mun'amu alaihim. Mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai. Yang ketiga ad-dallun, mereka yang sesat. Mereka sesat. Dan tidak ada yang keempat. Mesti akan ada masuk dari 3 jalan tersebut. Pasti. Ya. Rinciannya, oke, kan nanti kita bahas tafsir. Ini mukadimah. Kalau sekarang dibahas, nanti buku antum nggak kebaca satu persatu. Biar antum penasaran. Pokoknya intinya begitu. Yang dimaksudkan oleh penulis turuqu Bani Adam dalam Al-Fatihah juga menjelaskan jalan yang ditempuh oleh Bani Adam, maka maksudnya adalah apa? 3 jalan. Mereka yang diberikan nikmat, yang kedua mereka yang dimurkai, ketiga jalan yang sesat.
Siapakah yang mendapatkan nikmat, siapakah yang dimurkai, siapakah yang sesat, itu akan dibahas nanti pada bahas ayat yang terakhir. Ketika membahas ayat tersebut dalam buku ini. Antum kalau penasaran nanti di rumah boleh baca-baca sendiri. Makanya dikasih bahasa Indonesia. Biar antum penasaran teh bisa dibuka. Naon itu teh. Asik belajarnya. Kegambar Al-Fatihah itu berarti selama itu orang di doa mustaqim teh maksudnya iya gini. Kegambar. Jadi itu akan menambah kekhusyuan salat. Menambah kenikmatan salat ketika kita paham apa yang kita baca. Wa ghairu dzalik, dan ada yang lain yang dibahas dalam Al-Fatihah ya seperti kisah-kisah para nabi. Antum bisa masukkan wa ghairu dzalik yang selainnya, di antaranya kisah-kisah para nabi. Ini enggak disebutkan oleh penulis kan. Tapi dalam banyak pembahasan para ulama membahas masalah tafsir, di antaranya Al-Fatihah juga menjelaskan kisah-kisah para nabi. Ya, kisah-kisah para nabi. Jadi dan lain-lain itu Anda bisa tambahkan di antaranya kisah-kisah para nabi. Yang penulis enggak masukkan di situ. Masih kuat ini? Belajar. Udah 1 jam ini. Baru 1 hadis loh. Jadi kalau kita belajar metode talbul ilmi itu detail. Ketika ada satu kata itu dirinci. Masuk hukum itu apa, masuk jalan itu apa. Kalau antum hanya dengar ngajinya biasa, ini enggak akan kelihatan ilmunya teh banyak nih si penulis teh. Jero itu teh ulama. Ana hanya sedikit menguraikan saja dari sedikit yang Allah berikan ilmu pada Allah. Yang kedua, nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Ini sebagaimana juga dinukilkan oleh Al-Ibnu Katsir, ya, itu ada kan di dalam kurung ya di buku itu ya. Itu ana tambahkan karena ana langsung dalam Ibnu Katsir. Undur tafsir Ibnu Katsir di bayan hada. Lihat dalam tafsir Katsir penjelasan tentang hal ini. Dan kalimat penulis itu hampir sama dengan perkataan Ibnu Katsir. Ya. Sumiyat bidzalika li'annahu yubda'u bi kitabatihi fil masahif fa hiya ammat al-kitab bi taqaddum. Surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab karena ia adalah surat pertama yang ditulis dalam mushaf. Tadi Anda sudah menjelaskan mana ummu ada 3. Satu apa tadi ummu? Ummu artinya apa? Ummu artinya apa tadi? Di ibu. Yang kedua di depan. Yang ketiga semua terujukan. Sekarang ketika terus menyebutkan nama Ummul Kitab, kira-kira maknanya yang mana? Yang pertama, kedua atau ketiga? Yang kedua. Yang kedua. Ummu di situ artinya Ummul Kitab artinya apa? Yang di depan. Jadi nama lain Al-Fatihah ada Ummul Quran, ada Ummul Kitab. Apa perbedaannya? Ini antum jawab nanti kajian berikutnya. Ana mau tanya. Antum siapkan jawabannya. Nama lain Al-Fatihah adalah Ummul Quran, ada Ummul Kitab. Sama-sama ummu, apa perbedaannya? Terjawab. Kalau Ummul Quran berarti apa? Rujukan Alkitab, karena Allah mengandung semua kandungan Al-Fatihah. Al-Fatihah mengandung semua isi kandungan Al-Quran. Ummul Kitab artinya apa? Dia bagian depan dari mushaf. Amam. Ummul Kitab maknanya amam, artinya di depan. Karena dialah surat pertama yang ditulis dalam mushaf. Jadi bila ada surat yang pertama isinya bukan Al-Fatihah, berarti bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Karena Al-Quran para ulama sepakat, ya, seperti definisi yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin, mana Al-Quran adalah
huwa kalamullah. Huwa kalamullah. Ya, munazzalun biwasitati Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maftuhun bil Fatihah wa makhtumun bin Nas. Itu makna Al-Qur'an. Al-Qur'an itu maknanya adalah apa? Kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan makhluk. Kalamullah. Munazzalun, diturunkan oleh Allah karena Allah berada di atas arasy dan menurunkannya dari atas. Munazzalun biwasitati Jibril, melalui perantara malaikat Jibril sampai kepada Muhammad. 4 variabel ya. Ucapan Allah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Muhammad. Yang kelima, maftuhun bil Fatihah, dibuka dengan Al-Fatihah, makhtumun bin Nas. Bila ada salah satu dari 6 poin ini enggak ada, berarti bukan Al-Qur'an. Berarti bukan Al-Qur'an. 6. 6. Apa satu yang pertama tadi? Kalamullah. Bila ada orang mengatakan Al-Quran makhluk, bukan. Al-Quran kalamullah, ucapan Allah. Jadi dari huruf dan suara. Yang kedua, munazzal. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Melalui perantara malaikat Jibril. Jadi kalau ada orang berkata, saya mendapatkan wahyu ucapan Allah melalui mimpi saya. Berarti bukan wahyu, bukan Al-Quran. Sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab mencoba untuk menandingi dengan membuat ya ayat-ayat palsu, maka dia dikatakan nabi palsu. Karena yang dia dapatkan dari syaitan, bukan dari Jibril. Keempat, diturunkan kepada Muhammad. Maka kalau ada orang mengatakan dia dapat wahyu, mengaku dia nabi, ternyata namanya Asep. Berarti bukan Al-Quran itu, bukan wahyu itu. Karena turun kepada seorang yang bernama Muhammad dengan nasab yang jelas. Yang kelima apa? Dibuka dengan Al-Fatihah. Yang keenam diakhiri dengan An-Nas. Jadi bila ada seseorang mengklaim Al-Fatihah Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah berakhir dengan surat Al-Ikhlas, maka berarti bukan Al-Quran. Berakhir dengan surat Al-Falaq, berarti bukan Al-Quran. Tapi ketika dia mengatakan berakhir dengan surat An-Nas, itu apa? Paham? Antum kalau paham definisi para ulama, antum bisa membantah syubhat-syubhat yang ada dari 6 poin ini. Ada syubhat dalam sisi mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu akidah. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang diciptakan tertentu, bukan diturun oleh Allah langsung. Itu sudah masalah akidah. Ketika kita bahas asma wa sifat. Ya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terakhir kepada manusia bernama Muhammad SAW. Ya. Dan bila kita mengetahui keistimewaan Al-Quran, pasti Nabi Muhammad juga akan terangkat di situ kemuliaannya. Ya. Yang keenam, 5 diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Makanya disebut dengan Ummul Kitab karena apa? Mushaf itu ya surat pertama yang ditulis dalam mushaf adalah Al-Fatihah. Ana mau tanya sama antum. Urutan-urutan surat dalam Al-Qur'an. Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, terus sampai ke An-Nas. Itu wahyu dari Allah atau Nabi Muhammad yang menyusunnya bersama para sahabat? Wahyu. Ma huwa dalil? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa? Baik. Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu, apakah langsung Al-Baqarah dibacakan kabeh? Nanti An-Nas bacaan kabeh berurutan? Enggak, wahyu datang tergantung situasi kan? Kemudian disusun berdasarkan Injil Mushaf dengan susunan Al-Fatihah sampai ke An-Nas dengan urutan Al-Baqarah segala macam, itu berdasarkan wahyu dari Allah atau itu susunan Nabi Muhammad dan para sahabat?
Itu dari Allah langsung atau dari Muhammad atau para sahabat menyusunnya? Jawabannya dari Allah, sahih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih. Ya, tidak masih bisa di antara hadis surat Muslim. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajadu ma kana fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa yudarisul Quran. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dermawan dan kedermawanannya meningkat tajam ketika masuk bulan Ramadan, ketika Jibril menemuinya mengajarkan Al-Qur'an dan memperdengarkan Al-Qur'an. 30 juz di tiap Ramadan. Kalau 30 juz berarti apa? Dari juz pertama sampai juz 30 lah. Berarti berurutan. Itu dalil menunjukkan apa? Susunan surat dalam Al-Quran itu adalah langsung dari Allah yang menyusun. Allah sampaikan kepada Jibril untuk kemudian diperdengarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi nggak sembarangan itu. Susunan surat pun itu Allah langsung turun tangan membimbing itu. Bukan para sahabat yang menyusunnya. Bukan. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Jibril tiap Ramadan itu apa? Ya, Nabi Muhammad SAW menyetorkan hafalan beliau sampai 30 juz. Di tahun beliau diwafatkan 2 kali khatam Rasulullah SAW memperdengarkan itu. Ya. Dan Jibril membacakannya sehingga Nabi mendengarkannya baik-baik. Wahyu. Ini banyak ya, kita yang belum paham sampai ke situ. Bahwa itu tuh wahyu. Susunan surat dalam Al-Quran itu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Nama yang ketiga dari Al-Quran, dari Al-Fatihah adalah As-Sab'u Al-Masani. Maknanya adalah, atau dalilnya As-Sab'u Al-Masani adalah pekan depan kita bahas. Pekan depan kita bahas. Antum nanti baca dulu. Baca dulu di rumah. Wahai anak-anak. Baca dulu di rumah yang punya buku. Ya. Terus kemudian di murojaah. Pelajari baik-baik, lebih teliti tiap kalimat yang ada. Ya. Nanti pekan depan kita akan murojaah pelajaran sekarang. Di antaranya adalah Anda siapkan jawaban ketika Anda bertanya apa perbedaan umul Quran dengan umul kitab. Ya. Kalau yang lain nggak akan Anda tanyakan lah. Karena beberapa sudah Anda tanyakan apa ayat dalam Al-Fatihah menjelaskan tentang tauhid sudah dibahas. Tapi kalau antum bisa membuat kalimat tertulis lebih bagus. Dalam buku ini menjelaskan tauhid. Ya, antum cari-cari, dibongkar di buku tauhidnya apa saja. Jawabannya ada di buku. Tapi beberapa yang tidak di buku itu Anda tambahkan tentang masalah hukum di antaranya sudah kita bahas di situ. Tapi ada pertanyaan? Kita insya Allah namanya dalam Al-Quran Al-Fatihah ada As-Sab'u Al-Masani. Ini kita akan datang kenapa? Karena ini cukup perlu konsentrasi. Mana As-Sab'u Al-Masani. Supaya antum tahu mana As-Sab'u dan mana Al-Masani secara kata per kata. Apa maksudnya Al-Masani? Dan itu kita akan tuliskan di papan tulis insyaallah. Ada pertanyaan dipersilahkan. Untuk awal, kami silakan tim di sekolah tidak ada pertanyaan, silakan. Coba
sebentar kita tuntaskan dulu bacaan di sini. Surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab karena ia adalah surat pertama yang ditulis dalam mushaf, sehingga itu ibarat induk, maksudnya yang terdepan bagi Al-Quran karena posisinya di awal. Alasan lainnya disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah adalah surat pertama yang dibaca dalam sholat. Surat pertama yang dibaca dalam sholat. Tidak ada surat yang dibaca pertama kali dalam sholat adalah kecuali Al-Fatihah. Ya. Juga karena surat mencakup seluruh kandungan isi Al-Quran. Ternyata penulis juga menyamakan mana Ummul Kitab dengan Ummul Quran sama. Ya, Ummul Kitab dan Ummul Quran sama. Tetapi ada kelebihan Ummul Kitab dari dua sudut pandang yang lain. Orang Arab biasa menyebut sesuatu yang menjadi induk bagi yang lain disebut dengan ummu. Sebagai contoh, kota Makkah Mukarramah disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya kota Mekah. Dia ada kota yang pertama ada di negara Arab, kota Mekah. Sebelumnya nggak ada penghuni di situ, karena masih berupa padang pasir yang gersang. Dan Nabi Ibrahim dan anaknya membawa anak Ismail Siti Hajar itu ke Mekah, yang saat itu tidak ada penduduk pun satu pun di situ. Maka dia menjadi apa? Ya, Mekah disebut dengan Ummul Qura. Kota pertama sebelum kota-kota lain yang ada. Maka adalah Ummul Qura. Dari situ ya ada tiga alasan kenapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Antum cari sendiri. 3 alasan Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab sebagaimana diarahkan oleh penulis. Kalau tadi anak menyampaikan baru 1. Dan setelah kita baca tuntas ternyata ada 3. Ada 3 alasan mengapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Itu pertanyaan kedua yang nanti anak akan tanyakan di pertemuan yang akan datang. Jadi was kalian, ketika kita berinteraksi dengan buku, maka kita harus berusaha untuk mencari intisari dari buku tersebut sehingga menjadi ilmu. Dan konon katanya minat baca orang Indonesia itu tergolong rendah. Kecuali baca WA. Tergolong tinggi. Kalau baca buku tergolong rendah. Konon katanya begitu. Sehingga memahami bacaan cenderung agak susah. Konon katanya begitu. Ya. Nah, berdasarkan konon-konon tadi, saya pakai data kok. Maka saya mencoba untuk walaupun ini bahasa Indonesia, kita belajar untuk memahami isi bacaan, namanya famul qiraah namanya. Walaupun bahasa Indonesia, tapi belajar kita untuk mengurai makna dari apa yang kita baca. Dan Nana sangat yakin para jamaah yang hadir di sini ada jamaah yang ya senang berpayah-payah ria dalam membaca biasanya. Buktinya pada pakai kacamata rata-rata. Berarti senang baca, biasanya pakai kacamata. Gitu kan? Yang enggak pakai kacamata mungkin belum saatnya pakai kacamata, tapi senang bacanya sudah insyaallah. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ayo kita tutup bubar ayo. Kira-kira apa yang Anda sampaikan cukup dipahami atau pusing atau terlalu berat atau terlalu lebar? Cukup kadarnya. Kan tadi Anda melebarkan ahkam syariah itu dilebarkan. Terlalu lebar enggak? Cukup ya? Alhamdulillah. Fadhal silakan Pak. Kita mustaqim. Jalan yang lurus itu apa maksudnya? Pertanyaan itu ya? Ya. Kalau Bapak ingin segera jawabannya, di buku juga sudah ada. Di sini. Di buku ini ada, ya. Jadi kalau yang punya buku, ya kalau Bapak punya buku, insya Allah bisa baca sendiri terjawab. Tapi ringkasnya begini.
Ihdinas shiratal mustaqim adalah Allah yang jelas mengajarkan kepada kita doa agar kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita akan jalan yang lurus. Ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, barang siapa yang bisa menempuh jalan yang lurus di dunia, maka Allah akan mudahkan dia untuk menjalani shiratal mustaqim di hari kiamat. Mustaqim jalan lurus ya yang menuju ke surga. Yang dia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Maka orang yang berjalan di dunia shiratal mustaqim, maka dia akan mudah untuk berada di shiratal mustaqim di yaumil qiyamah. Lalu apa shiratal mustaqim itu? Tafsirannya banyak. Ada yang mengartikan dia Islam, ada yang mengartikan dia adalah Al-Quran, ada yang mengartikan dia adalah Sunnah, ada yang mengartikan dia para sahabat dan yang lainnya. Ya, maka jawaban kita semuanya berhubungan. Shiratal mustaqim itu bermakna al-Islam. Maka siapa yang tidak memilih agama ya dengan Islam, maka dia tidak berada di jalan lurus. Wa may yabtaghi Islam ini falyaqbal minhu khasirin. Dalam surat Ali Imran ayat ke-19 Allah Taala berfirman, barang siapa yang mencari agama bukan Islam, maka tidak akan terima agama tersebut dan dia termasuk orang yang merugi. Sumber al-Islam ada dua, ada Al-Quran, ada Sunnah. Dan orang yang paling paham memahami keduanya adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang berilmu tentang Islam merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan para sahabat, kemudian dia amalkan seperti mereka beramal, maka sungguh orang itu telah diberikan hidayah shiratal mustaqim. Simpelnya begitu. Perlu saya ulangi? Perlu. Cukup. Alhamdulillah. Isim nakiro dan ma'rifah umum yang ma'rifat yang alif lam. Oke. Maksudnya penjelasan tambahan. Ma'rifat itu apa gitu? Ma'rifat jawab pakai alif lam. Begini. Kalau bahasa Inggris mah the artikel. Seperti begini. This is a pen. This is a pen. Atau saya begini. I have a pen. Saya punya pulpen. Pulpen yang mana umum kan? Itu nakiro artinya. Saya punya pulpen. Pulpen saya banyak. Saya punya pulpen. Namun hanya ada satu pulpen yang saya sukai. Pertanyaan saya, pada kalimat pulpen yang kedua itu sudah ada sumber asalnya yang pertama. Maka kalimat pulpen yang kedua ini sudah harus pakai alif lam, al-pulpenu gitu loh bahasa gitu. Alif lam. The kalau bahasa Inggris. I have a pen. The pen is very handsome. Nah itu the kalau dalam bahasa Inggris. Artikel. Maka artikel itu dalam bahasa Arab namanya ma'rifah pakai alif lam. Pengertian secara umum begini. Kalau kita menggunakan alif lam berarti udah tertuju. Ma'rifat artinya udah terketahui. Kalau nakiro masih umum. Misalnya saya mengatakan ini, saya menyukai buah-buahan. Maka buah-buahan umum. Buah apa saja. Tapi ketika saya mengatakan, ya buah apel adalah buah yang saya sukai. Saya menyukai buah apel. Maka buah apel tidak lagi umum. Karena dia sudah tertuju kepada buah tertentu. Maka itu makrifat buah apel itu. Alif lam. Nah kurang lebih begitu. Ya, alif lam itu kalau dalam bahasa Inggris namanya the. Artikel dalam bahasa Inggris. The. Sudah tertentu, enggak umum lagi, sudah tertentu. Ya. Dan simpelnya begini, Pak. Apa tanda nakiro? Jawabannya tanwin. Nakiro mah tanwin. Kalau pakai alif lam, ma'rifah.
Nah, itu aja. Ini nakiro ma'rifah. Nakiro, tahu di mana? Enggak ada alif lam. Namanya nakiro. Pakai lam berarti ma'rifah. Kalau secara makna, nakiro pun lebih umum maknanya. Kalau alif lam itu tertentu. Ma'rifah itu udah ta'rif, ini tertentu sudah. Sudah ada gambaran asal. Ya. Saya melihat mobil. Mobil apa saja yang diajak bicara sudah mulai masuk tuh kata mobil. Ketika saya memulai kalimat yang kedua, mobilnya rata-rata mahal-mahal. Maka lafaz mobil itu udah ma'rifat yang kedua. Kenapa? Sudah terketahui kata itu masuk di awal, informasi sudah dapat yang pertama, yaitu kata mobil. Kurang lebih begitulah. Cukup? Ya. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Ya insyaallah untuk yang berikutnya kita akan lanjutkan materi kita, dan saya akan berusaha ya untuk apa yang bisa saya tambahkan berdasarkan mungkin sedikit yang pernah saya baca, pernah saya pelajari, saya coba hadirkan di sini. Saya ingin kajian saya di sini itu adalah kajian seperti dalam kelas. Ya seperti kita mengajar juga di kelas ya di program yayasan yang namanya Islam Academy. Itu belajarnya udah belajar agak taksil, agak diperdalam. Makanya antum pegang buku, bawa pulpen, baca catatan. Dan pasti agak-agak pusing dikit. Ya, karena ada istilah baru yang memang kita akan kenalkan. Contoh tadi ahkamu syar'iyah, ada taklifiyah, ada wat'iyah. Itu mulai dikenalkan dikit-dikit. Supaya ketika antum agak sedikit ingin nambah istilah-istilah itu. Salat wajib, salat sunnah. Ruku. Al-Fatihahnya tapi dibaca. Tapi nggak konsentrasi. Maka sholatnya sah. Sholat sah. Kan kata Nabi, barang siapa, ada hadis yang lain, nanti kita akan ketemu. Barang siapa yang ya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nabi enggak mengatakan orang yang enggak khusyuk. Kalau harus khusyuk berat kita ini salat. Karena umumnya kita hese khusyuk, susah khusyuk kan. Ya, Islam itu agama mudah. Makanya nanti Allah berikan penghargaan yang berbeda pada nilai seseorang yang sama-sama baca Al-Fatihah, tergantung nilai kekhusyuannya. Maka kata Nabi SAW, ada orang yang salat dia mendapatkan 1/10 pahala, 1/9, 1/8, 1/7, 1/5, ya 1/4, tergantung apa? Nilai kekhusyuannya diantaranya. Di antaranya nilai keikhlasannya. Ya, di antaranya nilai kepahamannya. Orang itu beda-beda. Tapi bertanya sah? Sah. Berpahala atau tidak? Mungkin iya, bikin tidak. Kalau dia lakukan karena riya, nggak dapat pahala, bahkan dosa. Sholatnya sah, nggak perlu diulangi. Tapi dia nggak dapat pahala, dapat dosa. Selesai sholat, dapat dosa. Kenapa? Sejak awal mungkin dia sholat, dia baca Al-Fatihah karena ingin dipuji manusia. Dia ruku ingin dipuji manusia, dia ingin dipuji manusia. Maka selesai sholatnya sah, tapi dapatnya dosa. Nggak dapat pahala. Kalau istilah bahasa Sunda teh capek gawe teka pake bari jeung diteke. Udahlah sholat capek nggak dapat pahala bahkan dosa. Jadi nggak perlu diulang. Ya. Oleh karenanya
Setelah kita paham hukum secara fikih, maka PR kita berikutnya adalah bagaimana kita memperjuangkan keikhlasan, kekhusyuan sholat kita. Itu PR berikutnya. Dan syaitan lebih merusak manusia dari aspek kekhusyuan, keikhlasannya daripada aspek hukumnya. Kalau hukum Anda tahu selesai, sah nggak sah. Tapi pahala atau tidak, boleh atau tidak, itu iblis setan itu akan terus menggoda manusia. Maka dibuat susah susu, dibuat susah ikhlas. Karena memang setan itu merusak manusia di situ. Ada hukum sah dan tidak itu simpel. Asal kita belajar, tahu selesai. Kayak sekarang Bapak tahu sah selesai. Setan nggak perlu terlalu pusing-pusing ting gitu. Walaupun setan juga tetap berusaha membiarkan manusia itu bodoh dalam agama. Karena seseorang yang bodoh, maaf ya agak kasar ya. Kita ini kan kata-kata bodoh agak kasar ya. Tapi orang yang bodoh dalam agama adalah orang yang paling mudah untuk disesat oleh setan. Tapi orang yang berilmu, setan itu susah untuk merusakkan. Karena setiap kali ada strategi setan lakukan, si orang berilmu paham. Oh, berarti cara pakai gitu loh ya. Nah, doa sama Allah. Begitu ya, istighfar. Oh gitu ya. Tapi kalau orang yang bodoh, ya, di berbuat dosa merasa dia berbuat baik. Berbuat kemungkaran merasa berbuat kema'rufan. Berbolak-balik. Maka membiarkan manusia juga dalam ketidaktahuan juga strategi. Tetapi kedahsyatan mereka untuk merusak amal manusia itu lebih besar daripada ya merusak sisi aspek sah dan tidak. Jadi insya Allah nggak usah khawatir Pak ya, tetap sah sholatnya, nggak perlu diulang. Tapi kita tetap memperjuangkan sholat kita untuk meraih bukan saja keabsahannya, tapi juga nilai pahalanya. Nilai pahala kita berjuang. Ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.